Orang yang bersio monyet dengan siklus kehidupan masuk di bulan September. Di sini kalau saya lihat ada sebuah kekalahan dalam memperdebatkan sesuatu ya, apalagi ataupun memenangkan sebuah pertandingan. Nah, jadi di sini untuk orang yang bersio monyet ada sebuah harapan yang tadinya baik bisa berubah menjadi buruk ya. Jadi apapun yang diharapkan itu semuanya itu jadi hal yang tidak baik yang bisa Anda rasakan. Jadi itu semuanya itu berdasarkan dari situasi kondisi, berdasarkan dari sebuah harapan yang tadinya bisa menjadikan hal yang baik tapi malah pupus di tengah jalan. Nah, itu adalah siklus kehidupan yang kurang bagus sekali di bulan 9. Tapi di sini Anda harus bisa lebih banyak berdana, banyak berbuat kebajikan di bulan 9 ya. Tenangkan hati dan bukalah cahaya hati pikiran dan jiwa kamu supaya benar-benar bisa relax dan santai menerima semua harapan yang bakal kamu dapat di bulan 9 ini ya. Nah, jadi untuk pencerahan aura itu kamu butuh healing dan emosi kamu tak terkendali gitu ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Saya Evan Jaya di video YouTube. Nah, jadi di sini jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya. Jadi setiap kali saya selalu mengingatkan bahwa teman-teman jangan lupa untuk mengklik ataupun tekan tombol supaya Anda tidak ketinggalan sebuah informasi, sebuah hasil ramalan dari Anda semuanya ya. Nah, jadi sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang bersio monyet untuk dimasuk di bulan 9 ini ya, yang pastinya di kalender nasional ya, bukan kalender Chinese ya. Nah, jadi kalau di kalender Chinese ini pasti baru masuk ke bulan 7 Cina ya. Nah, jadi nanti lewat beberapa minggu, beberapa hari lagi nanti akan masuk ke bulan 8 kalender Chinese ya. Nah, jadi di sini teman-teman siklus kehidupan yang bagaimana. Di sini kita akan mengambil sebuah getaran yang positif, getaran yang baik yang bisa kita ambil untuk dibacakan lewat kartu ya. Nah, jadi semuanya itu pasti akan ku lampirkan semuanya itu di atas dalam kartu dan sesuai dengan hasil ramalan saya, dengan hasil penerawangan saya ya teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini banyak teman-teman yang bisa bilang mengatakan bahwa uh, Koko hanya bisa melihat ramalan kartu tarot ya, gitu. Jadi saya pun juga bisa menerawang ya. Nah, jadi di sini sambil menerawang, saya sambil melihat kartunya dan saya akan membacakan apa-apa saja yang terpampang dalam gambaran saya. Saya akan menceritakan semuanya dengan begitu jelas supaya Anda bisa lebih tahu kehidupannya bagaimana di bulan September untuk orang bersomonyet ya. Di sini kita akan membuka kartu yang di tengah ya. Nah, jadi di sini ada penuh dengan banyak halangan ya. Di sini ada orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi kehidupan kamu. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, kurus tinggi langsing ya. Ini adalah orang yang bermaksud ingin menutupi semua jalan kehidupan kamu. Nah, seperti apakah dia? Di sini kita akan lihat dulu ya situasi kondisi kamu bagaimana. Di sini kalau saya lihat dari situasi kondisi kamu ya, di sini ada sebuah sesuatu yang sangat penting ya. Ini bakal muncul dalam kehidupan kamu ya. Jadi di sini kamu harus membutuhkan ketenangan jiwa kamu dalam menghadapi semua hal yang ada di depan mata kamu ya. Di sini harus ada sebuah unsur spiritual ya. Di sini ada King of Cups.
Jadi kamu tuh harus bisa meningkatkan spiritual kamu, karena di sini ketenangan jiwa kamu kurang. Terus juga aura kamu juga kurang bagus. Di sini ada sebuah kombinasi yang membuat diri kamu itu terjerumus dalam suatu hal yang nggak baik. Nah, itu juga di sini uh, ada sebuah kekuasaan yang membuat diri kamu itu terdorong untuk masuk ke dalam aura gelap ya. Jadi di sini kamu kurang untuk bisa berkembang pesat. Itu juga di sini sesuatu yang harus kamu kerjakan tuh di bulan September ini, kamu harus perlu banyak berdana ya. Harus adanya bersosialisasi tinggi ya. Bersosialisasi tinggi, berpekat terhadap lingkungan sekitar kamu, orang yang kesusahan ya. Nah, jadi di sini kamu harus ada rasa spiritual yang cukup tinggi dengan ajaran agama kamu masing-masing. Nah, jadi di sini kehidupan kamu tuh sebenarnya sangat monoton sekali ya, tidak ada perubahan hidup. Nah, itu juga di sini yang saya lihat, untuk mendapatkan sebuah lambang puncak prestasi, puncak keberhasilan, itu semua berasal dari dalam diri kamu, ya, diri jiwa kamu yang bagaimana, sebuah internal gitu ya, sebuah komitmen yang kuat. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan sebuah prestasi yang baik, ya kamu ya harus ada sebuah kesuksesan ya dalam genggaman kamu, baru nanti kamu bisa meraih sebuah berkat yang melimpah. Itu juga di sini ada the devil ya. Nah, di sini sifat kamu tuh yang paling buruknya itu ya, kamu tuh kalau bisa jangan ada rasa iri ya, jangan ada rasa dendam, amarah, frustasi dan menyakiti diri kamu sendiri ya. Karena di sini situasi kondisi kamu di bulan September itu kamu semuanya tuh sifat terburuknya harus dihilangkan. Barulah nanti kamu baru bisa mengikat diri kamu pada spiritual kamu yang bagaimana. Di sini yang paling bagusnya itu kamu jangan ada bermuka dua ataupun kepura-puraan ya. Jadi di sini sifat buruk dalam diri manusia kamu belum terungkap. Jika di sini sifat sisi negatif itu bisa menimpa diri kamu sendiri ya. Nah, jadi apapun yang kamu lakukan itu jangan berdasarkan diri sifat yang tidak bagus ya, karena apapun yang kamu lakukan itu tidak berdasarkan diri hal yang baik. Jadi apapun yang kamu rasakan itu kurang adanya kejernihan dalam hati dan pikiran kamu, kurang adanya harapan yang bisa kamu gapai gitu ya. Jadi apapun yang kamu rencanakan, apapun yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani kamu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan ya kamu harus bisa bekerja dengan setulus hati kamu. Jadi dalam diri kamu itu, kamu di bulan September itu kamu harus benar-benar mulai siap ya. Jadi di sini ada sesuatu yang terjadi bakal bisa Anda dapatkan hal yang baik. Di tahun ini ada sesuatu harapan yang baik jika kamu tuh benar-benar bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Ya, di sini kamu harus benar-benar standby, menyiapkan diri kamu dengan sebaik-baiknya dan there's something better ya. Jadi ada sesuatu yang lebih membaik lagi jika kamu tuh ingin melakukan sebuah perubahan yang lebih bagus lagi ke depannya ya. Nah, jadi di sini tindakan kamu itu harus benar-benar bagus baru bisa menghargai situasi kondisi yang kamu lakukan ya. Apapun yang kamu jalani, kamu bisa menghargai dirimu dan orang lain. Di sini yang saya lihat dari berbagai tanggapan ya, sesuatu tindakan, situasi kondisi yang kamu alami, kamu butuh yang namanya konsentrasi ya. Kamu perlu adanya kejernihan, pikiran, hati, jiwa kamu yang baik. Kamu perlu adanya healing, pencerahan aura. Kamu perlu adanya kesejukan, kenyamanan dalam diri kamu. Barulah kamu bisa membuat sebuah harapan yang baik. Di sini kamu harus ada namanya divine support ya. Divine support itu maksudnya kamu harus ada yang namanya dukungan dari doa restu dari Tuhanmu ya. Jadi di sini kamu harus bisa melakukan semuanya itu harus ada ikut campur tangan dari Tuhan kamu sesuai ajaran kamu masing-masing. Nah, jadi sini kehidupan kamu di bulan September itu kamu tidak ada konsentrasi, kamu perlu adanya namanya healing dan kamu tidak ada namanya dukungan ataupun doa restu dari Tuhan, apalagi dari kerabat keluarga kamu. Jadi kamu sangat susah untuk melakukan yang terbaik. Terus juga ini dengan bentuk pencerahan aura kamu itu, kamu harus bisa membedakan mana yang baik atau tidak. Kamu harus ada transformation, kamu harus ada kehidupan. Perubahan kehidupan kamu tuh harus yang lebih bagus dari sebelumnya ya. Jadi kamu harus ada rasa sukacita dalam jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan harus dengan hati nurani kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak sesuai dengan
apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu jalankan. Jadi apapun semua itu yang kamu lakukan itu sangat cukup berbeda sekali dengan apa yang kamu impikan gitu. Jadi bentuk pencerahan aura kamu tuh harus perlu adanya variance. Variance itu eh, membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Membedakan mana yang harus dilakukan atau tidak. Jadi kamu harus ada perubahan dan harus melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Ya, harus ada rasa sukacita dan transformation. Transformasi perubahan kehidupan kamu. Ya, jadi barulah kamu bisa mendapatkan apapun yang bisa kamu raih di bulan September ini. Terlebih-lebihnya kamu harus bisa lebih bersosialisasi, lebih peka terhadap lingkungan sekitar kamu ya. Harus bisa lebih punya kepekaan terhadap orang yang menderita kesusahan ya. Lebih banyak berdana, beramal dan lakukan yang terbaik. Terlebih-lebihnya lagi, paling pentingnya itu adalah nomor 1, berdoa, sembahyang dan dekatkan dirimu pada Tuhan ya. Nah, di sini kita akan melihat asmara percintaan kamu di mana ya. Di sini yang saya lihat, asmara percintaan kamu itu kurang adanya practice compassion ya. Kurang adanya kasih sayang, perhatian, dan rasa peduli yang kuat ya. Nah, jadi di sini kurang adanya relaksasi dalam hubungan. Itu juga di sini hubungan kalian itu tidak ada namanya keharmonisan dan tidak ada saling mendukung ya. Jadi di sini kehidupan kalian itu asmara pecinta sangat monoton sekali dengan komitmen, rencana, tujuan ya. Jadi di sini hampir sama. Jadi hubungan kalian ya digantung-gantung ya. Jadi hubungan kalian bisa dibilang nggak jelas. Apapun yang kalian pertahankan, hubungan ini tidak ada sebuah keharmonisan, tidak ada kerukunan. Jadi practice compassion juga tidak ada. Jadi apapun yang kamu lakukan tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada sesuatu saling mendukung satu sama lain. Jadi yang saya lihat di sini tidak ada yang namanya relaksasi kehidupan. Hubungan kalian itu hanya biasa-biasa saja dan ya hanya bisa saling mengakui bahwa kamu itu adalah pacar saya dan dia adalah pacar saya. Dan ya di situ ya, pacar saya dan saya pacar kamu gitu. Jadi di sini baik hubungan suami istri juga mungkin di sini udah agak jauh ya di sini. Jadi hubungan kalian mungkin udah terlalu mepet sekali, terlalu membuat diri kalian tuh sangat susah sekali untuk menggapai sebuah harapan. Jadi di sini saling menyukai, saling memperhatikan, saling mendukung ya gitu-gitu aja sih. Jadi tidak ada perubahan dan kehidupan sangat monoton sekali dan tidak ada sesuatu yang bisa dipertahankan ya. Oke, jadi di sini asmara percintaan sudah selesai. Kita akan melihat dari segi kehidupan karma masa lampau di bawah sampai kehidupan sekarang ya, untuk di bulan September untuk orang yang berusia monyet. Di sini yang saya lihat ya, kehidupan karma masa lampau kamu itu Anda tuh punya rasa sifat yang sangat sensitif ya. Jadi di sini Anda perlu yang namanya healing, penyembuhan. Jadi kamu terhadap sosial, terhadap pergaulan kamu tuh kamu cenderung lebih pemalu ya. Jadi di bawah sampai kehidupan sekarang, kamu itu merasa bahwa tidak terbiasa dengan kebiasaan duniawi ya. Jadi kamu lebih peka, lebih sensitif dan agak membingungkan. Membuat Anda tuh lebih betah dengan teknologi ya. Jadi ibaratnya kamu tuh punya sifat sensitif, tapi kamu sensitifnya ke arah kemajuan teknologi gitu. Jadi kamu tuh seperti kamu itu tidak terpusat ke hal-hal duniawi yang seperti sifat, gaya tingkah laku, kehidupan seseorang gitu ya. Jadi kamu lebih banyak cenderungnya tuh ke teknologi gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh kamu lebih betahnya dengan kemajuan-kemajuan ataupun perkembangan teknologi yang bisa membuat kamu tuh lebih bahagia gitu ya. Lalu ini kalau saya lihat kamu di kehidupan masa lalu itu kamu lebih banyak menikmati kehidupan yang sederhana ya. Kamu lebih bahagia dan lebih banyak mendambakan sebuah kesederhanaan. Jadi lebih banyak menikmati sebuah kehangatan keluarga besar di kehidupan masa lampau ya, kehidupan di masa-masa pertanian gitu. Jadi kamu lebih cenderungnya didorongkan untuk kamu tuh di kehidupan yang sekarang, kamu lebih banyak hidup lebih mandiri ya. Jadi lebih banyak menumbuhkan sebuah tanaman hijau ya, lebih banyak menanam sesuatu, penghijauan ya. Jadi di sini keluar kartu ini mengatakan bahwa kamu itu dihubungkan kembali dengan pemeliharaan hewan, bercocok tanam, penghijauan ya. Jadi di sini kehidupan sekarang itu ya mana tahu ya,
Anda tuh orang yang bersifat monyet, kamu lebih suka memelihara kucing ataupun memelihara anjing, memelihara ikan, ayam dan segala macamnya. Karena itu semua ada hubungannya dengan kehidupan karma masa lampau ya. Jadi kamu itu di kehidupan sekarang itu kamu lebih banyak terdorong untuk masa-masa penghijauan, masa-masa pemeliharaan, lebih banyak tertanam sebuah kasih sayang ke pertanian dan persawahan ya. Nah, jadi kehidupan kamu di kehidupan sekarang ini cukup bagus, hanya saja kamu harus lebih banyak meningkatkan rasa spiritualis kamu kepada Maha Kuasa ya. Oke, teman-teman di sini saya akan kasih tahu bahwa ini ramalan sudah selesai, bahwa nanti 4 hari atau 5 hari ke depannya saya akan membuka sebuah live ya. Tapi hanya dengan catatan hanya 10 orang yang dicatat namanya, siapa aja yang paling yang diundi itulah yang akan dibacakan permasalahannya, rencana tujuan ya. Nah, jadi di sini nanti 4 hari 5 hari sebelum hari H udah mau live, nanti saya akan meminta sebuah data dokumen dan itu akan diundi siapa yang cepat, siapa yang terpilih, dan itulah yang akan dibacakan ya. Itu nanti akan dibacakan permasalahan, nanti akan diundi 2 nomor sumpit ya, Qiuqian untuk Anda untuk mengambil sebuah tindakan yang baik. Itu juga di sini Anda harus bisa lebih meningkatkan diri dengan sesuatu hal yang baik ya. Nanti di sini akan membuka sebuah live itu di waktu jam 9 malam ataupun jam 7 ataupun jam 8 malam ya, supaya teman-teman bisa mengikuti live secara kebersamaan ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan memberikan kasih tahu bahwa mengenai konsultasi, mengenai waktu dan mengenai jam berapa bisa, itu banyak teman-teman yang ingin berkonsultasi tapi kayaknya sepertinya takut-takut ya, takut mengganggu ke waktu jam saya ya gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya akan memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk berkonsultasi ya, karena di sini banyak teman yang menanyakan bahwa apakah sudah dikirimkan pembayaran transfer, apakah bisa langsung dilihatkan, ataupun memang ada waktu nggak, atau memang bisa sempat nggak gitu ya. Jadi yang pastinya nanti saya akan memberikan sebuah arahan ya, 7 pilihan untuk konsultasi. Anda memilih, terus Anda bisa membayar bukti pembayaran transfer kepada saya ya. Nanti akan saya bacakan, tapi saya tidak bisa menjanjikan cepat atau lambat ya, karena di sini berdasarkan giliran, karena banyak yang ingin dilihatkan dan kebetulan juga saya ada urusan, jadi saya bisa mohon ya Anda bisa menunggu waktu 1 kali 24 jam ya. Kecuali ada ramalan dalam bentuk video, itu lebih kurang saya ada cantumkan lebih kurang 3 jam. Jadi kalau misalnya 3 jam itu yang lewat ya, kurang ataupun tidak dapat dicapai targetkan, mungkin di sini akan saya kasih tahu untuk dimulai esok hari ya. Jadi harap dimaklumi karena kan banyak urusan dan juga banyak orang yang mencari saya untuk tunggu giliran ya, membacakan konsultasi masalah. Jadi teman-teman di sini banyak orang bilang kenapa ada banyak pilihan ya untuk konsultasi ramalan ya. Jadi saya jadi bingung gitu ya. Jadi di sini saya akan membacakan kepada kamu ya 7 pilihan untuk konsultasi. Itu nanti Anda bisa pilih mana yang lebih baik ya di sini ya. Coba saya akan kasih tahu. Nah, jadi di sini untuk yang pertama itu ada 3 pertanyaan konsultasi itu mengenai foto kartu tarot dan jawaban rekaman suara ya, record ya. Terus yang kedua ramalan tanya jawab itu untuk 3 pertanyaan konsultasi mengenai permasalahan Anda, itu pun juga jawaban mengenai record ya. Terus yang ketiga itu ramalan bentuk video dalam waktu lebih kurang 3 jam untuk 3 pertanyaan pembacaan ramalan kartu ya. Itu ramalan seperti biasa, ini waktu 3 jam ya, tapi kalau tidak sempat itu bisa 1 kali 24 jam ya. Terus yang keempat untuk pertanyaan 2 buah masalah atau jalan tindakan yang harus diambil ya. Dan ramalan itu akan diundi 2 nomor sumpit dan pembaca ramalan kartu tarot. Ramalan bentuk video ya. Ini ramalan jika tidak ada jalan ya. Nah, terus yang kelima, untuk 1 pertanyaan konsultasi permasalahan sebab akibat, itu berdasarkan dari karma kehidupannya yang akan dilakukan atau diterima di kehidupan masa lalu dan masa sekarang ya. Itu dan dia akan diundi nomor sumpit untuk mendapatkan jalan terbaik dan sebuah doa perlindungan dalam menjalankan sebuah kehidupan ya. Terus yang keenam,
Untuk satu kali undi sumpit mengenai apa yang bakal terjadi dalam hidup Anda dalam waktu dekat, dan akan diundi 2 nomor sumpit lagi yang akan diberikan sebuah arahan yang diambil dalam tindakannya. Terus yang ketujuh, itu akan konsultasi situasi kondisi selama 1 bulan dan akan diundi 2 nomor sumpit dalam tindakan yang akan dilakukannya. Nah, jadi di sini ya bagi teman-teman yang berminat, yang serius ingin berkonsultasi, itu mohon dibaca dari awal sampai akhir ya. Jika memang Anda ingin konsultasi lebih serius, Anda bisa langsung pilih nomornya, terus Anda kirimkan nomor pilihan yang Anda mau dan kirimkan bukti transfer pembayaran, nanti akan dibacakan ya. Nah, jadi sini teman-teman udah cukup dimengerti ya. Jadi jika ingin berkonsultasi, bisa konsultasi lebih lanjut di nomor WA saya ya. No video call ataupun no calling ya. Di sini hanya untuk via WhatsApp ya, WhatsApp ya untuk record ataupun chatting-chattingan. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.